Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa. Seluruh berkat-berkat-Mu boleh tercurah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sertai mulut lidah hamba-Mu. Bahkan kami semua yang mendengarkan. Biar firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya dalam pemberitaan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saya ingin menyampaikan tentang jangan mengintai dan merusak rumah orang benar. Ya. Jangan mengintai dan merusak rumah orang benar. Kita akan melihat dalam Amsal 24 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Demikian, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Haleluya. Satu nasihat buat kita semua supaya kita menyadari, mungkin kita berkata, kapan saya mengintai? Kapan saya merusak rumah orang benar? Nah, mari kita ikuti kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Amsal 24 ayat 15, jangan mengintai rumah orang benar. Amsal 24, 15, jangan mengintai rumah orang benar. Nah, orang yang mengintai itu orang fasik. Artinya orang yang buruk kelakuannya, jahat, dan tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Nah, ini semua Tuhan tidak berkenan. Sebab itu jangan membiasakan untuk memeriksa, menyelidiki, mencari data-data, mengintai rumah orang lain, apalagi rumah orang benar. Ya, tidak boleh saudaraku mengintai rumah orang benar. Lebih baik mengintai, memeriksa baik-baik rumah kita sendiri. Ya. Nggak perlu kita ingin tahu tentang rumah tangga orang lain. Rumah orang lain bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, bagaimana keluarganya, dan seterusnya. Ya. Nah, Tuhan lebih suka kita memeriksa diri kita, mengintai rumah kita sendiri. Sebab itu Daud mengatakan, selidikilah akan daku ya Allah. Itu jauh lebih bagus dan indah. Ya, jauh lebih bagus dan indah. Mengintai rumah orang lain, apalagi rumah orang benar, itu firman Tuhan mengatakan itu orang fasik. Ya, orang yang jahat. Ya. Orang yang jahat, saudaraku, orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan, ya, orang yang buruk kelakuannya. Nah, kita akan melihat begini, mengintai untuk apa? Mengintai untuk apa? Supaya dapat info, data-data, atau cari berita. Ya. Sekarang kita melihat berita untuk apa? Satu, untuk maksud baik. Biasanya orang dengan maksud baik tidak mau mengintai
rumah orang lain, ya, kecuali bapak jasmani dan bapak rohani. Ya. Kalau bapak datang ke rumah anak, ya, dia tidak mengintai. Dia masuk, dia lihat gimana keadaan anaknya. Bapak rohani juga begitu. Dia masuk, dia lihat apakah anak rohani ini bertumbuh atau tidak. Bapak jasmani juga lihat gimana hubungan suami istri, anak, orang tua dan anak dan lain sebagainya. Itu ingin mengetahui dengan maksud yang baik supaya memberi nasihat kalau kedapatan ada sesuatu yang kurang, ya, dinasehati baik secara rohani, baik secara jasmani. Apalagi kalau bapak jasmani datang ke rumah si anak, kebetulan si anaknya lagi berantem, ribut begitu saudaraku ya. Nah, si bapak jasmani ini memberi nasihat, ya, memberi teguran supaya tidak bertengkar model seperti itu. Ya. Nah, kalau bapak rohani lihat, wah, kok nggak ke gereja? Wah, dan lain sebagainya. Dikunjungi, dilihat, gitu. Ada apa? Nah, mungkin dalam kesukaran atau sedang padam, ya, atau sedang terkulai, sedang roboh, saudaraku, bangunannya, bangunan rohaninya. Nah, bapak rohani memberi nasihat supaya pulih kembali dan bisa bertumbuh. Tapi tetap dengan catatan tanpa warta berita. Jangan memberitakan kekurangan atau kelemahan orang lain. Tidak boleh, ya. Jadi kalau kita datang sebagai saudara seiman, sebagai gembala, sebagai pembimbing dan lain sebagainya, datang melihat, waduh, orang ini perlu ditolong, perlu dinasehati supaya bertumbuh. Ternyata nggak ke gereja, gairahnya sudah padam, nah, rohnya sudah tidak menyala-nyala lagi. Nah, diberi tahu. 2, maksud jahat. Nah, orang fasik seringkali mengintai untuk mendapatkan data karena mungkin iri, karena benci, cari keuntungan jasmani. Kenapa ya? Dia kerja kok bisa berhasil? Di mana ya dia ambil barang? Nah, pura-pura main, tapi nyelidiki. Oh, begini. Oh, begitu. Diselidiki. Ini orang fasik. Ini orang yang jahat. Ya. Orang yang jahat. Dan ini sangat-sangat berbahaya sebab Tuhan tidak berkenan. Ya. Kalau orang fasik ini, saudaraku, setelah dia intai, setelah dia tahu, mulai tebarkan fitnah. Ya, mungkin orang itu jualan atau jual makanan, laku sekali, laris. Dia sendiri jual kok sepi. Dia mulai datang, dia coba lihat dan lain sebagainya. Terus ada peluang untuk memfitnah. Terus dia keluar, dia beritakan yang jelek tentang orang tersebut. Ya. Kamu tahu enggak, makanannya dikasih ini, di dalam makanannya dikasih ini, kasih ini. Makanya dia laku, nah, makanya dia laris. Tapi hati-hati kamu. Nah, seperti itu. Tuhan mengatakan, Amsal 24 ayat 18, tadi kita baca sampai ayat 17. Saya baca lagi ayat 17-nya. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Perhatikan 18. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jadi Tuhan marah kepada orang fasik ini, tapi karena orang ini jahat, ya, dituangkan hukumannya kepada orang tersebut. Ya. Dituangkan kepada orang tersebut. Jadi jangan sampai kita seperti
Masih banyak orang bertabiat lama, bertabiat jelek, suka bertamu untuk mengintai. Saya bacakan dalam 1 Timotius 5:13 dalam King James Indonesia dikatakan demikian. Dan mereka juga belajar menjadi penganggur, bertandang dari rumah ke rumah, dan bukan saja menganggur, tetapi juga membawa mulut dan mengganggu orang dan mengatakan hal-hal yang tidak patut dikatakan. Nah, Tuhan sudah memberi nasihat. Jangan jadi penganggur, jangan jadi pengganggu, jangan suka bertamu kalau tidak ada keperluannya. Apalagi untuk cari-cari berita, cari-cari kelemahan orang, dan seterusnya. Setelah mengumpulkan berita-berita ini, mulai menyebarkan, mulai cerita terus di mana-mana. Ini jahat, ya. Orang seperti ini di rumah dia nggak dapat warta berita, nggak dapat berita. Jadi karena nganggur, mungkin ekonominya sudah dicukupi dan lain sebagainya oleh sang suami, dia nganggur. Daripada nganggur, dia jalan-jalan, dia keliling ke rumah si A, ke rumah si B, ke rumah si C, dan mulai mengumpulkan berita-berita. Setelah itu dia sebarkan, setelah itu dia ceritakan. Ya, kalau orang Jawa bilang ini namanya kulak werto, kulaan berita. Ambil berita, jual. Ambil berita, jual. Nah, ketemu orang yang suka kulak werto, yang suka cari berita, cocok. Bisa berjam-jam ngomongin orang. Bisa berjam-jam gosipin orang. Cocok. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini hidup yang tidak berkenan. Ini ngintai bukan untuk tujuan baik, tapi untuk cari kelemahan, kesalahan orang, terus diberitakan di mana-mana. Satu kali orang seperti ini mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada satu kisah begini. Sang kakek dan cucu. Si cucu ini suka sekali menjelek-jelekan sang kakek. Di mana-mana dijelek-jelekan. Mungkin kakek ini cerewet, kakek ini begini, terus cerita kemana-mana. Satu kali dia sadar, dia ngaku pada sang kakek, "Kek, minta maaf, cucu sudah menceritakan kejelekan kakek begini, padahal kakeknya tidak." Dia cerita sang kakek, "Oh iya, sekarang kamu begini saja, ambil bantal yang isi kapuk, itu saudara, bantal yang kuno dulu. Nah, isi kapuk, sekarang kamu naik ke atas, ke tingkap yang atas, habis itu bantalnya dirobek, disobek, kapuknya dihamburkan." Oh, gampang, kakek gak marah, cuma minta begitu. Dia robek, dia hamburkan, dia turun. "Kek, sudah saya kerjakan." Terus sang kakek berkata, "Sekarang kamu kumpulkan kembali kapuk-kapuk itu." Waduh, bagaimana caranya? Sudah terhambur kemana-mana. Begitu sang kakek, "Kamu minta maaf, saya terima. Tetapi berita itu sudah kemana-mana dan tidak mungkin bisa ditarik kembali." Ini satu pelajaran, ya. Sebagai orang beriman, jangan bertabiat lama. Sebab kalau kita sudah di dalam Kristus, dilahir barukan oleh Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Jadi seharusnya kita bisa hidup suci, bisa hidup berkenan pada Tuhan, mau dipimpin oleh Roh. Nah, kalau seandainya kita tahu data-data yang jelek dari orang beriman lainnya, maka orang yang dipimpin oleh Roh itu menjadi terbeban, mau menolong, mau berbuat baik. Mungkin kita tidak bisa datang ke rumah orang itu,
paling sedikit minimum kita mendoakan orang itu supaya bertobat jadi baik. Coba kita baca Yakobus 4 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak mau melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita tahu kita hidup benar, dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu kelemahan orang lain, kita tolong. Mungkin kita tidak bisa datang, minimum kita mendoakan. Nah, pesannya begini, kalau kita tahu, jangan warta berita. Amsal 25 ayat yang ke-9. Belalah perkaramu terhadap sesamamu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Kalau kita menolong, pasti orang ini kan cerita, saudara. Wah iya, tadi saya ini lagi berantem sama istri, begini, habis suami saya begini. Si suami bilang habis istri saya begini. Wah, dia kan banyak cerita. Nah ini yang mau menolong kan pasti tahu. Tapi Tuhan mengatakan, kamu tahu, jangan beritakan. Jangan warta berita. Awas saudara. Kalau kita tahu permasalahan orang lain, kita tujuannya datang untuk menjadi berkat, untuk menolong. Bukan justru untuk menyebarkan. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Kita tidak dipanggil seperti itu. Dan perhatikan baik-baik. Setiap perkataan kita itu wajib atau harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita mendapat data-data atau mengetahui tentang orang beriman lainnya, itu bukan kebetulan. Langsung kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Orang yang jatuh, saudara, itu dia tidak berdaya. Dia perlu pertolongan. Dia perlu uluran tangan kita. Setelah ditolong, saudaraku, Tuhan mengatakan itu berarti sedang menyelamatkan orang itu. Nah kalau sudah diselamatkan, untuk apa diberitakan? Untuk apa diwarta beritakan? Coba kita melihat Yakobus 5, Yudas 1 ayat yang ke-23. Yudas 1 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya. Nah, kita lanjut di dalam Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Yakobus 5, 19, 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, jadi saudara perhatikan, kalau kita tahu, wah orang ini sedang menyimpang, orang ini sedang gak benar hidupnya, terus kita tahu, terus tindakan kita ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, jadi kalau kita sempat tahu keadaan pribadi seseorang sesama orang beriman, jangan warta berita. Kecuali orang tersebut cerita kepada pemimpinnya, gembala sidangnya. Ya, haleluya. Disampaikan. Kalau orang tersebut belum bisa menolong, disampaikan. Tapi saya anjurkan minimum mendoakan. Waktu Yusuf mengetahui saudara-saudara sering melakukan hal-hal yang jahat, dia nggak bisa menangani, dia cerita kepada sang bapak.
ya, dia ceritakan, itu betul, kepada bapak-bapak rohani, ceritakan, supaya didukung di dalam doa. Sekarang kita melihat Amsal 24 ayat 16 sampai yang ke-18. Sikap terhadap musuh. Ya. Sikap terhadap musuh. Ini diberikan Tuhan sebagai perbandingan antara orang yang benar dan musuh. Nah, jadi Tuhan memberikan ini luar biasa, saudaraku ya. Luar biasa Tuhan. Jadi sebagai satu perbandingan, ini loh orang benar seperti ini musuhnya seperti ini. Kalau musuh gagal, jatuh, ya, daging biasanya, kedagingan biasanya akan bersuka cita atau tepuk tangan. Ya tidak di depan orangnya, di belakang, hore. Bahkan mungkin ada yang tumpengan. Bahkan ada yang pesta, saking senangnya. Karena musuhnya bangkrut. Musuhnya rugi. Jadi kalau sesama persaingan dagang, terus bangkrut. Senangnya bukan main. Nah, Tuhan memberikan pelajaran ini supaya kita sebagai orang benar menghadapi musuh itu bagaimana, ya, supaya tidak salah. Kalau sampai orang benar itu bersuka cita, ini jahat. Ini jahat, saudara. Ya, ini jahat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan yang mula-mula melihat dan menghukum orang jahat itu sekarang berbalik, lalu menjatuhkan hukumannya kepada orang-orang benar yang bergembira, yang bersuka cita melihat musuhnya jatuh. Sekarang hukumannya dikasihkan kepada mereka. Tuhan itu adil. Jadi saudaraku, kalau seandainya ya, kita melihat, ya di dalam dunia perdagangan pasti ada persaingan. Tapi bukan dengan cara yang jahat. Ya. Bukan dengan cara yang licik. Ya. Senang gitu kalau orang lain jatuh. Bukan seperti itu. Tuhan sudah memberitahu di kitab Roma, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Kalau lawan dagang kita bangkrut, jatuh miskin, keluarganya kena. Kalau itu diumpamakan jatuh ke kita sendiri, gimana rasanya? Pasti kita sedih, nangis. Begitu juga saudara. Ya. Nah, mengapa bisa begitu? Sebab Tuhan ingin kita menjadi berkat juga bagi musuh-musuh kita. Kalau kita menjadi berkat pada orang yang menyenangkan, gampang. Orang yang tidak pernah menyakiti kita, gampang kita jadi berkat. Tapi orang yang memusuhi kita, terus Tuhan mengatakan berkati, ampuni dia, doakan. Waduh, itu berat. Tapi Tuhan sendiri memberikan pelajaran dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Jadi saudaraku, suruh mengasihi. Ya. Nah, saya lanjutkan ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Tuhan mengatakan, ini rumah orang benar, saya kasih matahari, saya kasih hujan. Itu rumah orang jahat, enggak bisa. Tuhan itu memberikan baik rumah orang benar, baik rumah orang jahat, disinari oleh matahari. Diberi hujan waktu musim hujan, sudah. Nah, Tuhan memberikan pelajaran ini kepada kita. Ya. Tadi dalam Matius 5:44-45, di dalam Roma 12:19, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau itu dikerjakan, apa bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau dia merugikan, dia rugikan kembali.
Tapi orang beriman yang dituntun oleh firman Tuhan, isinya adalah kasih. Ampuni. Ya. Sebab kasih menutup segala pelanggaran. Ada kasih, ya sudah. Jadi kita bisa mengampuni. Tetapi, nah, jadi kalau kita membaca firman Tuhan harus lengkap. Jangan cuma mengampuni terus kita nggak cerdik, ya salah sendiri. Tuhan berkata, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Matius 10:16, supaya kita tidak dimakan oleh orang yang culas ini, oleh orang yang jahat ini. Kita mesti cerdik, tapi kita jangan ambil kejahatannya. Kita tulus, tapi kita cerdik. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan menunjukkan perbandingan ini supaya jangan kita berbuat salah. Ya. Kalau orang jahat membalas kejahatan dengan orang jahat itu sudah biasa. Tapi orang benar dijahati jangan membalas. Jangan membalas. Tuhan menunjukkan memberikan matahari, memberikan hujan, bahkan Tuhan mengatakan berikan pembalasan itu kepada kita. Kalau Tuhan yang membalas, kita tidak berdosa. Tapi kalau kita marah, kita bisa berdosa. Ya, haleluya. Nah, kalau musuh saja harus diperlakukan dengan kasih, nah, ya. Kalau musuh saja harus diperlakukan dengan kasih, apalagi orang benar yang tidak salah. Ya. Kalau musuh saja diperlakukan dengan kasih, apalagi orang benar yang tidak bersalah. Jangan sampai kita ngintai-ngintai rumah orang benar, saudara, ya, dan merusak rumahnya dengan berita-berita hasil pengintaian, hasil ambil berita. Itu belum tentu betul. Kadang-kadang kulak werto sama pembantu, gimana majikanmu? Sering berantem ya? Jadi kulaan berita dengan pembantu, kulaan berita dengan pegawai, kulaan berita dengan tetangganya. Berita-berita itu belum tentu betul. Jangan mengintai, saudaraku. Kalau Tuhan mengatakan musuh saja harus diperlakukan dengan kasih, apalagi rumah orang benar yang tidak salah. Ya. Sebaliknya saya katakan, kalau kita sudah hidup benar, tetapi dirusakkan oleh orang-orang fasik, ya, kita sudah hidup benar, tetapi dirusakkan oleh orang-orang fasik, nggak usah takut, ya. Sebab peninggian itu dari Tuhan. Kalau Tuhan mengangkat kita, siapa yang bisa menurunkan? Tapi kalau Tuhan sudah menurunkan, siapa yang bisa mengangkat? Nggak bisa. Sebab itu jangan marah. Semua yang terjadi tidak ada kebetulan. Tuhan izinkan untuk menguji iman kita, kesabaran kita, kasih kita. Dan Tuhan berkata bahwa itu semua tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jadi kalau ada orang memfitnah kita, mengata-ngatai kita, dan lain sebagainya, ingin supaya roboh kita, nggak usah membalas. Tidak akan pernah lebih dari kekuatan kita. Ya. Tidak akan pernah boleh. Dan pastinya, nah ini hebatnya Tuhan. Dan pastinya Tuhan pasti memelihara kita. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi jelas saudara ya, di dalam Ulangan 32:10, sekalipun di padang gurun, di ketandusan, di auman padang gurun itu tempat binatang buas, ular-ular yang ganas saudaraku.
Tetapi apa Tuhan kata? Dikelilinginya, dikelilingi Tuhan, diawasi Tuhan, dijaga oleh Tuhan sebagai biji matanya. Sebab itu saya katakan, kalau kita hidup benar, ternyata dirusak oleh orang fasik, gak usah bingung, gak usah membela diri, kecuali ada kesempatan untuk jelaskan, supaya orang lain tidak prasangka yang jelek, apalagi orang beriman yang bodoh. Telan aja berita itu, katanya pelayan, kok begini, katanya pendeta, kok begini. Itu main telan saja, main telan berita. Kalau kita ada kesempatan, kita jelaskan. Tapi kalau tidak ada kesempatan, biar Tuhan yang menyelesaikan. Haleluya. Kita nggak perlu pusing, saudara ya. Tadi saya sudah katakan, itu semua tidak akan lebih dari kekuatan kita. Dan kalau itu terjadi, Ulangan 32:10, sekalipun buas, sekalipun ganas, fitnah itu ganas, saudara. Buas, bisa merusak, bisa merontokkan rumah tangga orang lain. Tapi jangan takut, ada yang mengawasi, ada yang melindungi, ada yang memagari. Haleluya. Gak perlu takut. Dan perhatikan baik-baik. Ini firman Tuhan. Orang yang berani mengganggu orang benar, itu firman Tuhan mengatakan dia menjamah biji mata Tuhan. Wow, hebat. Dahsyat hukumannya. Bukan kita. Sekarang secara jasmani, kalau kita lihat Pak polisi di pinggir jalan, terus kita datang, terus kita jamah matanya. Kalau orang Jawa bilang diculek matanya. Berani? Enggak berani, saudara. Takut. Tetapi di sini Tuhan menjamin. Kalau orang benar, tidak salah, diganggu, dia sedang menjamah biji mata Tuhan. Enggak perlu bingung. Ya. Sebab itu saudaraku, jangan mengganggu. Ya. Jangan mengintai. Apalagi merusak rumah orang benar. Jangan mengganggu, jangan mengintai, apalagi merusak rumah orang benar. Di hadapan Allah itu orang fasik. Di hadapan Allah itu orang fasik. Sebab, ya, satu, melawan orang benar itu berarti melawan Allah dan bersekutu dengan iblis. Melawan orang benar itu berarti melawan Allah dan bersekutu dengan iblis. Oh dahsyat, hebat hukumannya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Hati-hati. Nah, kalau mungkin di tengah-tengah mendengarkan firman Tuhan, terus pernah melakukan sesuatu yang jahat kepada orang benar, cepat bertobat, cepat akui, supaya mendung hukuman Allah itu lewat. Nah, diakui harus, minta maaf harus, daripada mendung kutuk Allah itu terus menyertai orang itu. Sebab firman Allah ya dan amin. Orang yang berani menjamah orang benar urusannya dengan Tuhan. Bukan dengan orang itu saja, saudara. Ya. Sebab itu, kalau Tuhan mengatakan jangan mengganggu, jangan mengintai, apalagi merusak rumah orang benar. Jangan. Kadang-kadang baru tahu sedikit, belum tahu apa-apa. Itu berita baru dengar dari orang kedua, orang ketiga. Biasanya berita-berita itu selalu dibumbui, diberi tambahan-tambahan supaya sedap berita itu. Tapi kalau berita itu disampaikan, orang yang mendengar, dan itu merusak rumah orang tersebut. Ya, hati-hati. 2, orang-orang yang hidup dalam dosa, iblis bekerja di dalamnya. Orang-orang yang hidup dalam dosa, iblis bekerja di dalamnya.
Jadi saudaraku, kalau iblis bekerja di dalamnya, itu pasti tandanya suka memusuhi orang benar. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jadi orang benar ingat, lihat. Kenapa sih orang ini memusuhi terus? Karena orang itu gelap. Sebab iblis di dalamnya. Kalau iblis di dalamnya memusuhi orang benar, gak bisa akur. Terang dan gelap gak bisa bersatu. Ya, terang dan gelap gak bisa bersatu. Saya beri contoh begini. Sikap orang Israel ini kan orang yang punya Tuhan. Ya. Nah, tapi sikapnya terhadap Elia dan Elisa jelek, saudara. Dikatakan dalam, nanti saudara baca, dalam 2 Raja-Raja 1, ayat 9 sampai 14. Ini Elia mau ditangkap. Satu panglima 50 pasukannya mau nangkap. Elia berkata, kalau aku Nabi Allah, biar api turun. Api membakar betul, mati satu pasukan plus satu panglima. Gak terima lagi, raja kirim lagi. Satu panglima 50 pasukannya. Kirim. Mati lagi. Dibakar. Yang ketiga, dia sadar. Ini orang benar. Elia ini orang benar. Dia berkata, Pak Elia tolong ya. Jangan saya dibakar. Selamat dia. Selamat. Ya. Padahal Israel itu kenal Tuhan. Tapi jahat kelakuannya. Orang beriman juga begitu. Sudah ke gereja. Dengar firman. Baca firman. Tapi kelakuannya juga kurang bagus. Suka mengintai. Ingin kerusakan rumah orang benar. Ya. Ini jahat, saudara. Waktu anak-anak ngata-ngatai Elisa, botak, kemari. Elisa mengutuki anak itu, 2 beruang makan 42 anak mati. Loh, Elisa jahat berarti gitu. Elisa kejam. Tidak. Ini Tuhan izinkan terjadi menjadi satu pelajaran. Dengar baik-baik. Menjadi satu pelajaran buat bapak dan ibu. Didik anak baik-baik. Kalau di gereja, bapak ibu sangat hormat sama pendetanya, sama gembalanya. Shalom. Tapi kalau sudah di rumah, ngomongin pendeta, ngomongin gembalanya di belakang, aduh, sangat jelek. Dia lupa. Si anak sedang mendengar. Oh, kalau begitu, di gereja harus sopan, di belakangnya boleh ngata-ngatai pendeta, boleh kurang ajar sama Pak Pendeta. Sebab itu, waktu tidak ada orang tua, si anak ini, 42 anak ini terbiasa ngomong jelek. Begitu lihat Elisa, lu botak, botak sini, mati. Berapa banyak anak-anak justru mati di rumah orang beriman karena orang tuanya tidak mendidik dengan benar. Rohaninya mati, ke gereja ogah-ogahan, nggak mau. Karena orang tua tidak mendidik, tidak memberi contoh dengan benar. Baik di depan pendeta, baik di belakangnya sama. Ya, sama, seharusnya sama. Sehingga anak-anak mendapat satu didikan yang bagus. Oh, kalau ketemu pemimpin rohani harus hormat, harus sopan. Nah, pada waktu orang tuanya tidak ada, dia ketemu pemimpin rohaninya, dia tetap sopan. Karena itu menjadi gaya hidup sang orang tua, baik di rumah maupun di gereja. Ya. Jangan biasakan bicara jelek di belakang. Ya. Di belakang orang-orang tersebut. Isi dengan betul, saudara. Ini pelajaran di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25, 42 anak yang mati dimakan beruang. Jadi satu pelajaran, mungkin orang tuanya rohani dalam tanda petik, ya. Orang tuanya rohani dalam tanda petik. Rajin ke gereja, rajin doa,
doa puasa itu semua tidak salah. Rajin pelayanan enggak salah, itu semua bagus saudara. Tetapi kalau di rumah udah enggak karu-karuan. Enggak karu-karuan. Ya. Ngomong sembarangan tentang orang-orang yang rohani, ngomong sembarangan, hati-hati. Nanti menuai akibat anak-anak mati rohaninya. Dan anak-anak seperti ini sulit ditumbuhkan, sulit. Sebab dia melihat contoh hidup setiap hari. Ya. Kalau di depan, makan berpada, tapi di belakang ngomel, marah-marah, ya, marah-marah, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sering dilupakan dan tidak disadari, ya, banyak orang beriman adalah mengintai. Itu di hadapan Tuhan berarti orang fasik. Ayo, kita jujur di hadapan Tuhan ya. Kalau kita datang ke rumah orang, kita bermain, itu apa tujuannya? Mau saling bangun, iman kita bersama, Roma 2 dikatakan di dalam kitab Roma. Roma 2 ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi waktu kita datang bermain, saling menguatkan, itu indah. Tapi kalau diam-diam, gimana ya orang itu? Kenapa? Kok begini? Ternyata dia jelek. Di gereja aja dia bagus. Nah, itu bukan urusan kita. Dia mau tegak atau jatuh, bukan urusan kita. Tapi kita datang, kita bawa iman. Kalau melihat orang tersebut imannya sudah mulai kendor, pompa. Dorong dia. Haleluya. Ya, jangan sampai orang beriman tanpa disadari jadi suka mengintai. Dan Tuhan mengatakan, kamu tuh orang fasik loh. Dengar baik-baik, kamu orang fasik. Jadi kalau orang beriman datang ke rumah orang beriman lain hanya cari berita, ingin tahu kelebihannya dan lain sebagainya dengan tujuan yang jelek, Tuhan mengatakan engkau fasik. Ya. Sebab itu jangan orang beriman suka ikut serta mengintai, menjara, merusak ketenangan rumah orang benar dengan kata-kata mulutnya. Aduh, apalagi dengan sengaja memfitnah dan iri akan berhasil orang benar. Kamu tahu di gereja aja dia mesra begini pegangan, tapi di rumah berantem dia. Aduh, saudaraku, jangan sampai, ya, jangan sampai. Kalau sampai seperti itu, lengkap sudah kejahatan. Lengkap, saudara. Ya. Kalau ada orang beriman yang jatuh, apalagi sudah menjadi berita dan tertawan umum, kadang-kadang kita mau tidak mau, ya itu harus kita akui, pernah terjadi. Tetapi bukan bagian kita menghukum, tapi bagian kita menopang Tuhan. Ini bulu sedang terkulai Tuhan. Ini sumbu sedang padam, sedang berasap Tuhan. Tolong didoakan. Mungkin kita nggak kenal, tapi mendengar berita. Kenal nama, tidak kenal orang karena mungkin top. Suka kemana-mana, suka khotbah di mana-mana, terus jatuh, tergelincir. Setan tertawa. Kalau orang beriman atau gereja lain tertawa sama dengan setan. Kawannya setan, saudara. Lihat orang beriman, lihat gereja lain jatuh terus tertawa. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Tapi kita sebagai orang beriman yang mau diperkenan oleh Tuhan, angkat doa syafaat. Yeskiel 22 mengatakan, siapa yang mau berdiri di celah ini untuk supaya tidak roboh tembok ini? Tuhan cari bukan warta berita,
tapi Tuhan cari orang yang bisa berdoa siapa. Menopang supaya tidak roboh orang itu. Dan orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu Daud mendengar Saul binasa, sedih, bukan bergembira. Dia berkabung, saudara. Dia berkabung. Bahkan dia berkata, jangan diberitakan. Jangan diberitakan. Di lorong-lorong orang Filistin, jangan diberitakan. Dia tidak bergemar. Tidak bergemar. Jadi ingat sekali lagi, kalau kita mengetahui berita-berita yang jelek, jangan bersukacita. Kalau setan pasti bersukacita. Dapat lagi jaran. Dapat lagi jaran. Ya. Kita antar gereja bukan bersaing, tapi kita rekan sekerja. Kawan sekerja untuk membangun tubuh Kristus menuju kepada kesempurnaan. Ya. Ingat dan perhatikan. Memberitakan kejatuhan orang beriman atau gereja lain, itu berarti iblis bebas bekerja sehingga lupa tugas utamanya, yaitu memberitakan kabar sukacita tentang kerajaan Allah. Lupa tugasnya karena asiknya, karena sukacitanya memberitakan kejatuhan tentang gereja lain, tentang orang beriman lain, sehingga lupa tugas utamanya memberitakan keselamatan. Ya. Sekarang kita melihat kesimpulannya. 1. Orang jahat makin banyak di luar dan di dalam gereja. Ini perlu diperhatikan. Kalau di luar kita pasti berjaga-jaga. Kalau di dalam gereja ini bisa kurang waspada. Ya. Tetapi tadi saya katakan, kalau mungkin dia cerita tentang kejatuhan orang lain, terus dia sukacita. Wah, ini iblis ini sedang memberitakan warta beritanya iblis. Jadi kita mesti waspada. Ya. Orang-orang seperti ini biasanya dipakai iblis untuk mengacaukan gereja. Tetapi, saudaraku, kita sebagai orang beriman jangan sampai berkelahi. Nanti dua-duanya jatuh. Tetapi kita mesti waspada. Ya. Templak dosanya, jangan benci orangnya. Yang kedua, orang suci makin suci itu tidak otomatis. Tetapi kita harus menyangkal diri. Orang suci makin suci itu tidak otomatis. Tetapi kita harus menyangkal diri. Sebab itu Lukas 13 ayat 24, Lukas 13, 24 dan Lukas 9 ayat 23 mengatakan, masuklah dari pintu yang sesat. Barang siapa yang mau ikut aku ya harus menyangkal diri, pikul salibnya setiap hari. Yang ketiga, akan makin banyak orang mengintai orang benar di dalam dan di luar gereja. Sebab itu firman Tuhan menjelaskan, kalau ada benih-benih iri, benih-benih benci, itu harus dibuang. Nanti tanpa sadar, orang seperti ini kulak werto, kulaan berita. Ya, kulaan berita terus menjadi penyebar. Merusak, meruntuhkan rumah orang benar. Sebab itu firman Tuhan kata, hati-hati, makin banyak orang mengintai orang benar, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Bagi kita yang diintai harus bersedia supaya kita lulus dalam ujian-ujian yang makin lama makin berat, saudara. Yudas orang dalam mencium Yesus dengan satu ciuman, dia menyerahkan sang guru. Dan ini akan terjadi. Kalau guru kita diperlakukan seperti itu, jangan heran.
Kalau di dalam gereja yang tidak bertumbuh, tidak diberitakan firman Tuhan yang murni, nggak heran. Penuh dengan kemunafikan, kepalsuan di dalamnya. Kelihatannya sahabat, ternyata musuh. Hati-hati, ya, hati-hati. Makin lama makin berat, tapi Tuhan sudah memberi contoh. Tuhan tidak benci Yudas. Tuhan cinta pada Yudas. Begitu juga di dalam Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus menang terhadap Yudas. Kita pun menang terhadap kemunafikan, kepalsuan dari saudara-saudara seiman. 4. Jaga lidah. Jangan jadi kutuk, tetapi jadi berkat. Ya, kalau kita tahu berita, stop. Ya, jangan jadi kutuk, tapi belajar jadi berkat. Jaga lidah, jangan jadi kutuk, tetapi jadi berkat. Saya berikan ayatnya, saudara bisa catat. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Mazmur 19 ayat 15. Mazmur 19 ayat 15. Pengkhotbah 5 ayat 5. Pengkhotbah 5 ayat 5. Amsal 18 ayat yang ke-6. Amsal 18 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Mari kita sadar. Tuhan memberikan pelajaran ini supaya kita bisa mengambil orang benar dan orang fasik. Kalau orang benar melihat musuh menyerang, Tuhan mengatakan ampuni, kasihi. Nah, ini jadi satu pelajaran bagi kita. Sebab itu semua urusan Tuhan, bukan urusan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Tolong kami. Kadang kami tidak waspada. Kadang kami tidak berjaga-jaga. Sehingga telinga kami diisi terus dengan berita-berita penumpahan darah. Berita-berita kematian. Berita-berita yang tidak membangun. Ampuni kami. Biar kami boleh menutup telinga kami daripada hutang darah. Biar kami boleh terbuka, mendengar suara-Mu Tuhan. Yang membawa kebangkitan, yang membawa kebangunan, yang membawa kehidupan bagi kami. Ampuni kalau ada saudara-saudara kami yang sudah mengintai rumah orang benar. Ampuni. Sadarkan dia Tuhan, supaya dia kembali menjadi berkat. Terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengar dan ubah hidup kami. Makin hari kami makin bertumbuh sampai pada akhirnya seperti Kristus. Terima kasih. Menteraikan setiap kebenaran firman-Mu sehingga membawa pertumbuhan dalam hidup kami. Kalau kami bertumbuh, indah. Buah kami makin lebat. Dan buah itu boleh menyenangkan hati Bapa sorgawi. Berkati umat-Mu yang bekerja Tuhan. Berkati pekerjaan. Limpahkan berkat-berkat-Mu. Tuhan jaga. Tuhan lindungi dimanapun umat-Mu bekerja. Naungi ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Jauhkan dari segala virus-virus yang jahat. Berkati rumah tangga. Berkati masa mudanya. Berkati kesehatan. Berkati pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba mau bersyukur dan berserah. Mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh, buah roh, menyertai pelayanan kami. Dan selalu Tuhan mengingatkan kami, kalau kami sudah mungkin menyimpang dari jalan-jalan kebenaran. Tolong Tuhan, supaya kami boleh kembali masuk dalam rencana-Mu. Sampai Engkau datang kembali, kami tetap berada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.